tutorial menuliskan coding script sintak MQL4 untuk membuat perintah order transaksi forex EA Robot Forex Expert episode. Tutorial ini kategorinya untuk pemula, yaitu terutama untuk Anda semuanya, bapak-bapak yang usianya di atas 45 tahun atau 50 tahun ke atas, yang tertarik tantangan, yaitu ingin bisa belajar membuat EA dengan meta editor, yaitu dengan mengetikkan codingnya secara manual. Langsung saja panduannya saya mulai. Klik menu Meta Quote Language Editor. Kemudian terbuka halaman meta editor, klik new. Biarkan yang tercentang lingkaran expert episode dalam kurung tutup kurung template. Klik next. Kemudian kolom name nama EA-nya. Jadi ketikkan dengan nama EA-nya. Misalkan namanya perintah transaksi B. Membuat nama EA itu bebas ya, bapak-bapak. Nah, seperti itu. Kemudian kolom author isi dengan nama Anda, yaitu orang yang membuat EA. Misalkan namanya yaitu Pak At. Kemudian kolom link isi dengan URL website Anda. Kalau Anda tidak punya website, boleh dikosongkan. Nah, seperti ini. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi, kemudian klik finish. Nah, terbuka halaman meta editor. Nah, tadi kolom link tidak Anda isi ya. Jadi tagar properti linknya itu di sini kosong. Nah, ini boleh ditambahkan secara manual link URL website Anda. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah tentunya Anda bingung di manakah menuliskan coding MQL4-nya untuk membuat perintah order transaksi B. Nah, supaya menulis codingnya lebih enak, nah ini dilebarkan dulu halaman meta editornya ya bapak-bapak. Kemudian ini caranya di close kolom navigator ini. Nah, ini sudah melebar ke samping. Kemudian kolom toolbox juga di close, sudah melebar ke bawah. Nah, menulis coding perintah order transaksi B-nya itu di sini. Scroll halamannya ke bawah. Nah, di dalam fungsi ontick ini. Ontick ini maksudnya adalah berdasarkan pergerakan naik turunnya harga mata uang atau berdasarkan pergerakan naik turunnya grafik forex. Nah, kalau ada pergerakan grafik forex, maka EA-nya akan melakukan transaksi B. Nah, jadi nanti robotnya itu melakukan transaksi B itu dasarnya karena di grafik forex itu ada pergerakan grafik forex. Baik itu bergerak naik atau grafik forex-nya bergerak turun. Tetapi bisa juga acuan transaksi B-nya itu berdasarkan misalkan di grafik forex EURUSD H1 itu muncul candlestick bullish, yaitu candlestick hitam di shift candle nomor 1. Nah, shift candle nomor 1 itu ini saya jelaskan. Nah, ini ya, ini saya besarkan dulu. Nah, yang ini candle shift 1. Kalau yang ini candle shift 0, yang putih ini. Kemudian yang putih ini candle shift 2, ini candle shift 4, ini candle shift 5, seterusnya. Jadi menghitung nomor urut shift candlenya itu dari sini ya, dari sebelah kanan ini ke kiri. Mulainya dari 0, bukan dari 1. Nah, nanti seperti ini kan candlenya bullish ya. Nah, nanti candle shift 1 ini bullish, maka EA-nya akan melakukan transaksi B. Nah, langsung saja saya ketikkan coding untuk perintah transaksi B-nya. Karena ini tutorial untuk pemula, bagi yang sudah mahir bahasa pemrograman MQL4 harap maklum ya. Barangkali tutorialnya kesannya simple, itu untuk Anda yang sudah mahir dalam bahasa pemrograman MQL4. Nah, sebelum saya menuliskan coding transaksi B-nya, perintah transaksi B-nya, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang, sehingga bisa eksis bermanfaat bagi banyak orang lain di seluruh Indonesia, yaitu orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman MQL4 untuk membuat EA Robot Forex. Sekarang langsung saja saya lanjutkan dengan menulis coding perintah transaksi B. Nah, untuk perintah transaksi BEA itu bisa dituliskan langsung. Nah, di dalam ini ya, bodinya fungsi ontick ini. Nah, perintah transaksi untuk OPB. Nah, seperti ini. Ini namanya template-nya dulu. Template sintak awal. Kemudian di dalam kurung ini ada parameternya. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin bisa membuat EA step dari awal, silahkan contoh coding yang saya ketik ini dengan menuliskan secara manual di halaman meta editor yang sudah Anda buka. Nah, ini saya tulis, nanti saya jelaskan setelah selesai menulis ya. Nah, menulis coding MQL4 itu bisa diteruskan ini ya, jadi satu baris gini ya. Tapi bisa juga menulisnya itu menjadi dua baris seperti ini. Dua baris yaitu di bawahnya.
Nah, kalau ini 2 baris ya teman-teman. Oh bapak-bapak, nah ini baris 33 dan 34. Nah, boleh juga menulis codingnya 1 baris saja. Nah, seperti ini. Tapi supaya Anda bisa melihat seluruh coding yang saya tulis, nah ini saya buat 2 baris. Nah, ini saya jelaskan ya parameternya. Simbol ini adalah grafik korek, di mana EA-nya itu dipasang. Nah, grafik koreknya nanti boleh EUR USD, USD JPY, GBP, USD, dan lain sebagainya. OPB ini adalah jenis transaksinya, yaitu transaksi beli. Kemudian 0.1 ini besarnya lot. AS, nah ini adalah harga kalau melakukan transaksi B dikasih harga AS, tapi kalau transaksi sell dikasih harga bid. Nah, ini ditulis AS. 4 itu slim peak-nya, yaitu batas banyaknya pip meleset tapi transaksinya tetap dieksekusi. Misalkan harga mata uang EUR USD 1.800 ya pada waktu Anda menekan ini tombol new order ini. Nah, tapi begitu Anda klik buy market ini harganya sudah naik sebesar 1.804. Nah, EA-nya tetap melakukan transaksi B. Nah, slim peak itu seperti itu. Kemudian setelah slim peak, nah ini AS min 100 kali poin, ini coding stop loss untuk transaksi B-nya, artinya stop loss-nya 100 pip. Nah, kalau yang ini AS plus 200 kali poin, ini coding take profit atau TP, artinya TP-nya 200 pip. Nah, kemudian EA sukses B, ini adalah tag yang muncul setelah EA itu melakukan transaksi korek B. Tag ini muncul di kolom common, yaitu bagian di bawahnya grafik korek, yaitu di kolom terminal di bagian common. Kemudian 75 ini order magic number. Ini angkanya boleh 500, boleh 200, bebas. Yang penting ini berupa angka. Kemudian 0 ini adalah expirednya. Nah, itu kalau transaksi B itu tidak ada expirednya. Yang ada expirednya itu transaksi buy limit, sell limit, nah sell stop, buy stop, yaitu jenis transaksi yang pending order. Kemudian blue ini adalah warna panah yang muncul setelah EA-nya melakukan transaksi B. Nah, ini adalah sintak transaksi B yang ditulis langsung ya. Ada juga sintak transaksi B yang dibuat fungsi. Nah, kalau sintak transaksi B dibuat fungsi itu seperti ini. Nulisnya yaitu di baris paling bawah ini. Dibuat fungsi dulu. Misalkan nama fungsinya yaitu transaksi beli ya. Nah, untuk nama fungsi bebas. Anda boleh mengganti ini dengan nama OPB. Kemudian, nah ini ya teman-teman, bapak-bapak, dikasih dalam kurung tutup kurung. Kemudian tekan enter, kasih kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Nah, kemudian di depan nama transaksi beli ini ditambahkan tipe data void. Nah, tipe data void ini maksudnya fungsi ini dibuat itu tidak memerlukan output. Nah, output itu misalkan seperti ini ya, misalkan double OP sama dengan 0. Nah, nanti terus Anda tulis coding apa gitu ya di sini, bla 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 gitu ya. Terus di sini return adalah OP. Nah, gitu. Nah, ini namanya outputnya. Nah, karena ini void tidak memerlukan output, nah ini tidak usah ditulis. Nah, kemudian fungsi transaksi B ini harus ditambahkan sintak transaksi B-nya di bodinya ini. Nah, misalkan ini ya, Anda ketikkan coding seperti ini. Nah, kalau saya copy paste. Tapi kalau Anda silahkan diketik secara manual, apalagi kalau Anda itu masih gaptek MPL4 atau masih pemula dalam MPL4 yang baru proses belajar bahasa pemrograman MPL4. Usahakan Anda itu tidak bosan-bosan untuk mengetikkan coding MPL4 supaya terbiasa. Nah, kemudian setelah sintaknya dipindahkan ke sini, nah yang ini ya teman-teman, oh bapak-bapak, nah ini dinonaktifkan. Nah, ini saya jadikan 1 baris saja. Nah, cara menonaktifkan sintak itu bisa ditambahkan seperti ini ya, tanda slash 2. Nah, ini nanti oleh MPL4 tidak dibaca. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Slash 1 bintang. Nah, kemudian di belakangnya sini bintang slash 1. Nah, ini sama saja. Nah, setelah itu supaya sintak transaksi B ini dapat dieksekusi oleh EA, yaitu kalau EA-nya ini dipasang di grafik like EUR USD, tim prima 1 EA-nya melakukan transaksi B, fungsi ini harus dipanggil. Nah, memanggilnya yaitu dengan cara mengetikkan nama fungsinya di dalamnya body fungsi onTick ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik compile. Nah, ini ada error. Cara memperbaiki error itu seperti ini ya bapak-bapak. Nah, ini kan errornya ada 2. Nah, kemudian yang paling atas ini undeclared identifier. Nah, ini artinya ini yang membuat error. Ini harus diklik supaya tahu letaknya error codingnya itu yang mana. Nah, ini saya klik dulu. Nah, errornya di sini ya. Nah, ini ada apa? Nah, cara memperbaikinya, nah seperti ini. Coba ini saya hapus dulu ya, komanya. Nah, ini ada sintak bantu. Yang pertama simbol, kemudian OPB volume. Nah, ini coba saya ganti angka 0. Nah, tadi barangkali bukan angka 0 tapi huruf O besar. Saya klik compile. Nah, errornya sudah tidak ada. Kadang itu errornya 2, tapi begitu diperbaiki hanya 1 saja, errornya sudah hilang semua. Kemudian di dalamnya fungsi transaksi B ini ditambahkan coding lagi ya, seperti ini. Nah, ini kegunaan coding yang saya tambahkan ini supaya EA-nya itu melakukan transaksi B-nya itu 1 kali saja. Nah, seperti ini ya. Ini saya bacanya ya.
jika di grafik forex transaksinya itu kurang dari 1, maka lakukan perintah transaksi back. Nah, nanti begitu EA-nya ini dipasang di grafik forex, maka EA-nya itu akan melakukan transaksi back jika di grafik forex itu ordernya kurang dari 1 atau tidak ada. Nah, kemudian setelah itu, tadi kan di depan saya sudah bilang ya, bahwa transaksi B-nya ini berdasarkan candlestick 1 ini bullish. Nah, codingnya candlestick 1 itu bullish seperti ini, Bapak-bapak. Nah, tambahkan di sini. Nah, if jika di grafik forex ada candle bullish, nah candle bullish itu seperti ini codingnya, close 1 lebih tinggi, nah codingnya lebih besar, open 1, maka lakukan transaksi B. Oh ya, ini juga perlu saya edit ya, supaya lotnya ini bisa apa itu diganti ya, diganti secara manual. Oh ya, ini saya biarkan dulu biar Anda tahu coding yang saya ketik itu hasil EA-nya seperti apa. Nah, ini saya klik complete. Kemudian saya buka MetaTrader 4, klik tool, klik trading terminal. Nah, ini. Nah, cara mencari EA-nya setelah MetaTrader 4-nya terbuka, klik menu navigator ini. Nah, nama EA-nya ini ya. Di bagian folder expert episode ini, cari tadi nama EA-nya ini, perintah transaksi back. Nah, ini saya pasang ke grafik forex USD H1. Caranya klik kanan mouse, kemudian klik attack to chart. Nah, ini ya. Tadi EA yang saya buat itu di sini belum ada kolom inputnya. Supaya ini ada kolom inputnya, nah harus saya tambahkan coding lagi. Tapi ini saya pasang dulu. Nah, klik command dulu, klik allow live trading, klik OK. Nah, ini saya tambahkan coding dulu supaya apa itu lot EA-nya bisa diganti-ganti. Selain lot, SL dan TP-nya juga saya buat settingannya. Nah, kemudian ini untuk SL-nya. Kemudian ini untuk TP-nya. Nah, ini namanya variabel ya Bapak-bapak. Ini namanya variabel global. Kemudian lot B ini nama variabelnya, SLB juga nama variabelnya, TPB kemudian juga nama variabelnya. Ya, nama variabel ini saya pakai untuk mengganti ini, lotnya ini. Nah, ini diganti dengan nama variabelnya, lot B. Kemudian 100 ini kan SL-nya, diganti dengan nama variabelnya, SLB. Kemudian 200 ini adalah TP-nya, diganti dengan nama variabelnya, TPB. Nah, kalau sudah, klik compile lagi. Nah, tidak ada error. Perhatikan perubahan yang terjadi ya. Klik kanan, klik expert episode, klik property. Nah, ini muncul kolom inputnya. Nah, ini ya. Jadi nanti EA-nya kalau dijalankan akan melakukan transaksi buy lotnya 0.1, stop loss 100 pip, take profit 200 pip. Nah, untuk menjalankan EA, pastikan EA-nya sudah terpasang di grafik forex, yaitu muncul tulisan nama EA-nya di pojok kanan atas grafik forex. Setelah itu klik auto trading ini. Nah, perhatikan di sini ada transaksi buy. Nah, ini ya sudah melakukan transaksi buy. Nah, ini supaya jelas transaksi buy-nya, garis gridnya saya hapus. Nah, ini transaksi buy-nya, ini SL, ini TP-nya. Nah, ini ya transaksi buy-nya. Lalu coding ini bisa ditambahkan dengan fungsi transaksi ini beli, fungsi transaksi jual. Nah, cara menambahkannya yaitu bisa di baris paling bawah ini ya. Nah, seperti itu. Tapi ini akan saya tulis di video berikutnya. Oh ya Bapak-bapak, coding yang saya tulis ini adalah sebagian dari materi bimbingan belajar bahasa pemrograman MPL 4 yang saya berikan pada Bapak-bapak asalnya dari Surabaya. Nah, dia menemui saya tatap muka untuk belajar MPL 4 untuk membuat EA. Nah, bagian dari codingnya seperti ini. Nah, coding yang lainnya itu ada, tetapi tidak saya tuliskan. Bapak-bapak tersebut usianya di atas 50 tahun, tetapi semangat sekali dalam belajar bahasa pemrograman MPL 4 karena dia suka tantangan. Walaupun usianya sudah setengah abad lebih, tapi dia suka untuk mempelajari bahasa pemrograman MPL 4, di mana kebanyakan orang kalau mendengar bahasa pemrograman itu kesannya pasti rumit. Tapi ternyata bapak dari Surabaya itu dengan mudahnya bisa mengikuti bimbingan tatap muka belajar bahasa pemrograman MPL 4 membuat EA robot forex. Demikian tutorial cara membuat perintah transaksi buy dengan meta editor MPL 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Selamat belajar bahasa pemrograman MPL 4. Semoga Anda sukses menjadi kreator EA. Terima kasih.